Assalamualaikum, hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Investasi dalam Aktiva Tetap atau Penganggaran Modal. Sebelumnya saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Ibu Siti Zulaikha, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sylvia Nur Hidayah, Yusuf Aminuddin, Zahra Dwi Aprilia, dan saya Zada Amalia Salsabila Salam. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aminuddin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zada. Materi selanjutnya yaitu tentang definisi penganggaran modal dan keputusan investasi. Keputusan investasi sering disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting, adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Materi selanjutnya ada penentuan investasi awal suatu proyek. Yang pertama ada metode net present value. Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Dengan metode ini, pertama yang harus dilakukan adalah menghitung present value dari penerimaan dengan tingkat diskon rate tertentu. Kemudian dibandingkan dengan present value dari investasi. Keputusan dari penilaian dengan metode ini, bila selisih antara present value dari cash flow lebih besar, berarti nilai net present value bernilai positif. Artinya, investasi yang dijalankan layak. Dan sebaliknya, apabila selisih present value dari cash flow lebih kecil dibanding dengan present value investasi, maka investasi dipandang tidak layak. Yang kedua ada metode payback periode. Payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas net cash flow. Dengan demikian, payback periode dari suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Apabila proses setiap tahunnya sama jumlahnya, maka payback periode dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahunan. Yang ketiga ada metode profitability index. Metode profitability index sering juga disebut dengan cost benefit analysis. Metode adalah metode yang menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila profitability index lebih besar dari 1, maka proyek investasi layak untuk dijalankan. Yang keempat ada metode average rate of return. Metode average rate of return atau sering disebut dengan accounting rate of return menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Apabila 3 metode lainnya yaitu payback periode, net present value, dan internal rate of return mendasarkan diri pada proses atau cash flow, maka metode average rate of return ini mendasarkan diri pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku report accounting income. Yang kelima ada metode internal rate of return. Metode penilaian usul-usul investasi lain yang menggunakan discounted cash flow ialah apa yang disebut metode internal rate of return. Pengertian internal rate of return itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima. Present value of future process sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Present value of capital outlay. Pada dasarnya,
internal rate of return harus dicari dengan cara trial and error, dengan cara coba-coba. Demikian presentasi dari saya, Yusuf Aminuddin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zahro. Kepada Mbak Zahro, saya persilahkan. Nah, untuk yang ketiga adalah penentuan aliran kas masuk bersih. Aliran kas operasional atau operational cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operational cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Aliran kas operasi sering disebut cash inflow atau aliran kas masuk yang nantinya akan dibandingkan dengan cash outflow untuk menutup investasi. Operational cash flow ini biasanya diterima setiap tahun selama umur ekonomis investasi yang berupa aliran kas masuk bersih atau disebut dengan proses. Nah, perhitungan besarnya proses bila investasi menggunakan modal sendiri. Proses sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Nah, untuk yang contoh pertama, misalkan ada suatu investasi yang dibelanjai dengan 100% modal sendiri, senilai 100 juta. Umur ekonomisnya 2 tahun, tidak mempunyai nilai sisa. Kalau penyusutan dilakukan dengan garis lurus, maka penyusutan per tahunnya adalah 50 juta. Taksiran laba rugi per tahun adalah sebagai berikut. Nah, biaya penghasilan 150 juta, biaya-biaya tunai 70 juta, penyusutan 50 juta, jadi total 120 juta. Laba sebelum pajak sama dengan 30 juta. Pajak 50% dikurangi 15 juta sama dengan laba setelah pajak adalah 15 juta. Aliran kas bersih atau prokes sama dengan 15 juta ditambah 50 juta sama dengan 65 juta. Nah, untuk contoh yang kedua, sekarang kalau misalkan proyek tersebut dibelanjai dengan 100% pinjaman, contoh ini hanya untuk menyederhanakan saja karena mungkin tidak pernah ada proyek yang dibelanjai dengan 100% peminjaman. Katakan bahwa bunga pinjaman adalah 20% per tahun. Taksiran laba rugi menjadi sebagai berikut. Penghasilan 150 juta, biaya-biaya tunai 70 juta, penyusutan 50 juta. Berarti sama dengan 120 juta. Laba sebelum bunga atau pajak sama dengan 30 juta. Bunga 20 juta, pajak 50% 10 juta, laba setelah pajak 5 juta. Aliran kas bersih sama dengan 5 juta tambah 50 sama dengan 55 juta. Untuk keperluan penaksiran operasional cash flow atau proses cara semacam ini membuat kesalahan dalam hal mencampur adukkan cash flow karena keputusan pembelanjaan, yaitu pembayaran bunga, dan keputusan investasi, penghasilan, pengeluaran, biaya tunai, pajak. Untuk itu, cara menaksir aliran kas operasional yang benar adalah prokes sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi ditambah bunga dalam kurung 1 dikurangi pajak. Dengan memperhatikan rumus tersebut, maka proses sama dengan 5 juta ditambah 50 juta ditambah 20 juta dalam kurung 1 dikurangi 50% sama dengan 65 juta. Perhatikan bahwa hasil perhitungan tersebut yaitu 65 juta adalah sama dengan hasil yang diperoleh kalau menganggap bahwa investasi tersebut dibelanjai dengan modal sendiri. Kalau misalnya investasi tersebut dibelanjai dengan 50% hutang dan 50% modal sendiri, maka kalau digunakan cara seperti ini, aliran kas masuk bersihnya juga tetap 65 juta. Nah, yang keempat adalah penentuan aliran kas pada akhir umur proyek. Aliran kas akhir umur proyek atau terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur ekonomis suatu investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi.
Nilai residu suatu investasi merupakan nilai aktiva pada akhirnya umur ekonomisnya yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersangkutan. Besarnya nilai residu ini sangat penting dalam perhitungan biaya depresiasi dan aliran kas masuk perusahaan. Sebagai misal, nilai buku dari suatu aktiva tetap adalah 10 juta rupiah, tetapi saat dijual laku seharga 12 juta rupiah. Berarti perusahaan memperoleh laba sebesar 2 juta rupiah, atau laba ini sebenarnya merupakan capital gain. Kalau misalkan perusahaan dikenakan pajak 20% atas capital gain tersebut, maka aliran kas dari nilai sisa ini adalah 12 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah dikali 20%, sama dengan 11,6 juta rupiah. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Jika dari teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, dan mohon maaf jika kami ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.